Kenapa agama kok jadi sepertinya orang justru bersengketa, berkonflik atas nama agama? Ya, karena tidak ngaji. Orang beragama dengan semangat tanpa ngaji jadi masalah. Apapun harus ngaji. Siapa yang ingin dunia harus ngaji. Siapa yang kepingin akhirat harus ngaji. Siapa yang kepingin dunia akhirat harus ngaji. Ini orang kesusu. Belum ngaji sudah terlanjur dipanggil ustadz sama kiri kanan. Akhirnya maghrur, istilahnya Imam Ghazali, maghrur. Sekarang banyak orang maghrur. Orang maghrur itu karena dibombong. Kalau yang dibombong ini punya ilmu sedikit, dia tidak akan terbombong. Justru dia akan lebih rajin untuk ngaji. Tapi kalau pengetahuannya sempit, dia langsung hidungnya mekar, kepalanya besar, dan dia merasa besar. Jadi semangat yang berlebih-lebihan dalam beragama, tapi tanpa diimbangi oleh pemahaman yang mendalam terhadap agama, itu bisa menjadi masalah. Yang terbanyak sekarang, ada yang bertanya kepada saya, tapi kalau itu tidak benar, itu gara-gara nggak ngaji, gara-gara maghrur. Orang yang bodoh, kenapa followernya banyak? Pertanyaannya begitu. Saya jawab, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas langit adalah, di atas orang yang pandai selalu ada yang lebih pandai. Demikian pula wa tahta kulli jahilin jahul. Di bawah orang yang bodoh banyak sekali yang lebih bodoh lagi. Jadi jangan heran. Dan ini ya, pendidikan harus, pengajian harus, pendidikan agama di kita ini mumpung ada menterinya, sekaligus saya akan kritik itu. Itu harus ditinjau kembali. Saya sependapat dengan Pak Rektor tadi. Itu kita terlalu banyak memberi makanan ini, kurang memberi makanan kepada ini. Pendidikan kita terlalu banyak di sini. Lihat saja, namanya pendidikan agama. Itu pertanyaannya, berapa rukun sholat, berapa syaratnya wudhu. Kalau pas sudah pas, lulus sudah. Orangnya sembahyang atau enggak, wudhu atau tidak masalah. Ini harus lebih arahkan kepada hati. Kita tidak mendidik, hanya mengajar. Jadi Pak Menteri bagaimana caranya? Apakah dikumpulkan kiai-kiai dan ahli-ahli pendidikan? Apakah pemahaman kita tentang pendidikan itu betul sudah dalam bahasa Arabnya tarbiyah itu, atau masih tetap taklim? Taklim itu pengajaran, lain dengan tarbiyah. Kalau orang dikasih informasi matematika, dia pandai matematika. Dikasih informasi biologi, tahu. Dikasih informasi fikih, dia ahli fikih. Dikasih informasi Quran, dia pandai Quran. Tapi dia Qurani kelakuannya atau tidak, itu tidak menjamin. Yang menjamin adalah tarbiyah, pendidikan. Kita mengacaukan antara pendidikan. Coba sampai cari, kecuali PAUD dan taman kanak-kanak, di mana pendidikannya? Saya tanya, di mana pendidikannya? Di mana yang mengajarkan kita harus menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda? Di mana kita diajarkan menghormati manusia sebagaimana Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam. Di mana diajarkan kepada kita untuk tasamuh, toleransi, untuk tawassut wal ittida, seperti yang diajarkan nabi-nabi. Ini Pak Menteri, saya kira pertanyaan hanya dari Mas Syafi'i tadi ya, tentang orang yang
sudah menjabat lalu lupa pengajiannya. Ini jawabannya bisa 3 macam. Yang pertama, mungkin orangnya pelupa. Nomor 2, karena ngajinya kurang tutup. Jadi ngaji itu minal mahdi ilal lahdi. Boleh berhenti kuliah, boleh berhenti sekolah, tapi tidak boleh berhenti ngaji. Jadi mungkin Anda salah paham pengertian ngaji saya itu adalah belajar. Jadi boleh berhenti sekolah tapi tidak boleh berhenti belajar. Minal mahdi ilal lahdi, sampai mati. Kalau berhenti ya gampang lupa. Yang ketiga, jawabannya ketiga adalah dari awal pembicaraan saya. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Orang pandai pun kalau sudah tergoda menyintai dunia berlebih-lebihan, dia akan lupa segalanya. Meskipun sudah kaya masih ngerampok duitnya rakyat, itu karena senangnya dunia berlebih-lebihan.